Ya, ini yang saya nanti harapkan bahwa Sambung Rasa Sastra Jendra Indonesia itu mewadahi mulai daripada kebudayaannya, mewadahi daripada sistem pengobatan atau cara pengobatannya sampai pada perekonomiannya, dan itu saya minta dipisahkan dari saya. Saya meligi dalam hal spiritual. Lah yang bergerak dalam karyane gesang itu nanti berada di SSI. SL tetap bicara spiritual. SL tetap bicara olahing jiwa, olahing rasa, olahing budi, tapi olahing karya, olahing gesang kita wadahkan di SSI. Karena bukan kapasitas saya itu sudah. Oleh sebab itu kita sambut Presiden SSI. Apalagi kalau bukan. Jadi nanti SSI akan bergerak di bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Dan saya di luar itu loh. Engko darani wong aku bakulan jamu barang jadi megel ya jane. Lah aku yo gelem jane ngono lho. Tapi kan yo sungkan aku bayangane. Jadi nanti yang bergerak di bidang itu biarkan teman-teman SSI. Gitu loh. SSI itu punya anak cabang namanya KAI. Kere Ajek Indonesia, tapi dilumpukke ngono lho jadi. Saudara nyambut gawe-gawe lumpukno. Itu kita buat menjadi kaya Ajek Indonesia. Jadi yo visinya ke situ. Nah kalau saya suruh ngurusi itu sudah tidak mau, saya angkat tangan yang pasti. Nah perlunya saya sampaikan di sini nanti biar ini menjadikan wadah yang memang kita menyambut yang namanya kembalinya ajaran leluhur. Itu loh. Kembalinya ajaran leluhur ya kita dukung dengan program yang kita realisasikan. Kita bentuk dalam kenyataan. Aja gur bengak-bengok maksud saya. Kembalinya kedaulatan leluhur, kembalinya ajaran leluhur. Tapi gerakanmu apa? Apa hanya berbicara di medsos? Memang medsos menjadi satu kebudayaan penting di kala saat ini, karena bahkan yang namanya isu maupun keadaan skala nasional pun digiring melalui media sosial. Lah kita juga ikuti, tapi dengan hal-hal yang positif. Jangan menyebar hoax. Seperti itu jangan. Kita berikan hal-hal yang positif saja. Meskipun kalau positif sekarang di karantina. Bingung sekarang itu. Ada hal-hal yang memang menunjang pada kedaulatan, menunjang pada kewibawaan leluhur. Nah itu nanti saya serahkan biar saya nggak terlalu banyak bicara. Tak pasrahkan pada yang muda-muda saja. Ya, nanti ada Mas Ahmad Alexander Indra Praditya Eskom. Terus Mas Muhammad Nur Komari. Kok jenenge ngono kabeh. Nggih. Terus Wahyu Wijayanti SE. Gelare ya apik-apik cacah. Kowe Eskom ya? SIKOM. Oh. Sarjana ilmu koplak. Ya. Monggo Mas.
nggih kaya kemawon matur sembah nuwun sampun saged dugi sampun nglodhangaken wedal saged lelampahan teng pendopo Pasuruan. Saderenge kula nggih matur sembah nuwun dumateng Romo Bunda kalih Mas Mimit amargi sampun ngeparengaken pepanggonan teng pendopo niki didamel rerembugan SSI sarta sampun napa nggih nyekani sampun ewet-ewet noto sampun ewet-ewet nyekani paham. Matur nuwun Mas Mimit. Ngaten. Kula nggih nyuwun agung ing pangapunten wau boten saged napa niku ngewangi anggene nata panggonan Maji. dados mekaten nggih. Ya langsung kemawon niki kula campur nggih ngapunten basa Jawa kula tasih boten saged tata. Jadi kula campur mawon kalih basa Indonesia bahwa SSI itu struktur organisasinya mempunyai divisi 5 divisi, yaitu ekonomi, budaya, iptek, kepemudaan, dan hukum. Dan pengageng di setiap divisi niku untuk ekonomi sudah ditetapkan Mas Komar saatawis. Untuk budaya nanti saatawis kalih Mbak Lia pengagengipun. Ingkang teng iptek niku pengagengipun Mas Nurvinika. Terus untuk kepemudaan niki dereng dugi naminipun Mas Dewo. Oh, Untuk pengageng teng hukum niku tasih dereng wonten ingkang ngisi. Mas Rus. Nah niku mungkin saged panitia laku kalih bini sepuh saged paring pitutur sinten kang saged nyengkuyung dhateng pengageng hukum dan HAM. Nika itu untuk struktur organisasinya sementara seperti itu. Dan kesepakatan kemarin juga untuk ekonomi sawetawis yang atau sementara yang dijalankan kita ini untuk pendistribusian jamu, dan itu sudah diserahkan secara lisan dari Mas Admin Sambung Roso ke SSI. Dan ngaturke panuwun, ngaturke agung ing panuwun sampun nyerahaken bab jamu, pendistribusian jamu. Nah, nantinya untuk jamu distribusiannya kami meminta bantuan dari seluruh koordinator wilayah wewengkon kang datang daerah untuk dapat berkoordinasi untuk pendistribusian jamu tersebut. Sedangkan kemarin untuk tambahan-tambahan agenda kita ke depan yang perlu didiskusikan dan perlu kita musyawarahkan bersama biar SSI ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bahwa SSI sebagai wadah untuk semuanya, khususnya anggota dari Sambung Roso. Ya, mungkin berawal dari KAI yang artinya Kiri Ajek Indonesia, tapi bisa menjadi Kaya Ajek Indonesia. Sesuai harapan dari Romo Suryo, mungkin lah. Dan kemarin mungkin ada tambahan Romo yang terkait apa niku dengan
seminar Ya napa-napa itu gitu. nanti lah. Yang penting sekarang biar Ini. kadang paham. Untuk sekarang mungkin yang perlu kami jelaskan adalah visi dan misi. Visi dan misi dari Sambung Rasa Sastra Jendro Indonesia. Jadi disingkat SSI. Nah, ini untuk legalitas sedang diurus dalam proses pengurusan, semoga cepat untuk disahkan. Nah, untuk visi misi nanti kula nyuwun bebantune Mas Nur Komari saged napa maosaken visi misi. Jadi nanti saged dibabaraken. Monggo Mas Nur. Visi misi. Rahayu sedayanipun Senggalu. Untuk misi dan misinya akan saya bacakan. Untuk visi dan misi SSI, untuk visi pertama ya, ada 3. Yang pertama, membentuk jiwa Jawa Wijiwaja. Dan yang kedua, Bali Jawa Nusantara Jaya. Dan yang ketiga, menyatukan budaya Nusantara. Untuk misi ada 4. Yang pertama, membangun kesadaran universal Nusantara di bawah panji patriotisme dan nasionalisme, melingkupi memperingati hari-hari besar nasional dan membudidayakan dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kecerdasan yang berdasarkan pada karakteristik budaya Nusantara, yaitu yang melingkupi melestarikan budaya tradisi Nusantara dalam berkehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara, meliputi melestarikan bangunan bersejarah, membiasakan pertanian, peternakan, dan pengobatan dengan metode leluhur Nusantara, yaitu produk herbal, dan menggunakan metode pendidikan sesuai ajaran leluhur Nusantara. Yang keempat, menyelaraskan dan mensinergikan kehidupan yang berprinsip pada ajaran leluhur budi pekerti leluhur Nusantara, melingkupi menjalankan ajaran leluhur, yaitu gotong royong dan toleransi. Untuk sementara itu dulu visi dan misinya SSI. Terima kasih. Terima kasih tentang visi misi. Jadi untuk visi misi tadi itu ada visinya ada 3, misinya ada 4. Jadi contoh itu kan dirasakan pulau apa jenengan nggak sakit babar visi misi itu jenengan kemauan Romo kata saya langsung sekeco nggih Romo kemauan monggo Romo kula nuwun perjalananipun perkawis visi dan misi dari SSI. Sudah, yang penting sudah tersampaikan aja. Kita tidak perlu memaparkan terlalu detail. Saya menunggu gerakan dari teman-teman, dari saudara-saudara, dari kadang-kadang Sambung Rasanya itu saja. Tidak perlu terlalu didetailkan begini. Yang pasti kita kembali lagi pada fondasi dasar kita Sastra Jendro. Dari Sastra Jendro itulah nanti akan kita implementasikan, kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada yuk nanti sekiranya saya ingin berdiskusi dengan kadang-kadang yang ada di sini. Nah, yang perlu kita kembali lagi perjuangkan adalah dalam sastra Jendro ada satu tembung padha jayanya maga bathanga. Meskipun kalau kita pahami itu sebuah hal yang singkat dan mudah, padha jayanya kita artikan lepas saja, sama-sama memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan yang sama. Itu akhirnya menjadi landasan dasar hukum, yaitu adalah hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak, memiliki sesuatu yang sama dengan yang lainnya. Hukum itu puncaknya bukan pada keadilan. Hukum itu puncaknya pada rasa keadilan. Itu kalau mau dikaji terserah. Kalau kita bilang keadilan itu sangat susah, karena tidak ada indikator adil itu harus seperti apa, menurut siapa, dan yang bagaimana. Tapi rasa keadilan itulah yang harus dipenuhi, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Lah, kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kamu bebas, tapi orang lain juga punya kebebasan. Sehingga yang namanya padha jayanya memiliki kekuatan yang sama, itulah yang harus tetap kita pegang teguh. Kita tidak boleh menyalahkan orang dengan cara ritualnya orang. Begitu juga orang juga tidak boleh menyalahkan dengan cara ritual kita. Kayaknya barang sepele, tapi ini masih terjadi ternyata di lingkungan kita. Kadang kita di Sidoarjo kemarin diprotes karena bau bupo. Lambuk nek kowe urip muning Bantar Gebang malah mampu sampah bendina kowe. Arep protes ning sapa? Terus kalau hidupmu di sekitar kawah belerang, apa ora ngap-ngapen kowe bener. Konsepnya mudah, hanya saling menghargai satu sama lain, selesai. Jadi kita tidak perlu ekstrim menanggapi orang dengan kehebohannya. Kita sendiri juga tidak usah heboh dengan apa yang kita lakukan, selesai. Kalau dirasa kita salah, dirasa menurut orang kita ini tidak benar, wong negaranya katanya negara hukum, ya laporkan aja pada pihak yang berwajib biar diselesaikan. Tapi ya langkah baiknya bahwa semua itu diselesaikan secara kekeluargaan, karena kita sebagai warga itu nanti bentuk lainnya adalah keluarga. Kata kerjanya menjadi kekeluargaan. Ini yang perlu kita pahami bersama untuk semua. Gitu loh. Mula nek dolan sing adok ben rada pinter. Mambu dupo gopo. Makan demit. Lah mbok nang konteng ngono.
njaluk pelepakan. Kan begitu. Ya, itu sedikit cerita yang nantinya juga saya harapkan di SSI punya tim advokasi. Tim advokasi nanti juga harus paling tidak adalah orang yang menguasai hukum. Karena sumber hukum kita itu tidak hanya di undang-undang maupun peraturan-peraturan mulai dari permen, PP, perpres, perda, tidak. Tapi jangan lupa bahwa negara kita juga mengakui sumber hukum adalah hukum adat. Sumber adat sebagai sumber hukum positif itu masih diakui dan masih berlaku. Kalau kita berada di daerah Kalimantan, di daerah Papua, itu hukum adat masih sangat kental, sangat-sangat kental. Contoh, kalau kita nabrak babi dalam kondisi apapun, itu nanti harus bayar denda. Kita menebang pohon yang tidak boleh ditebang, denda. Dan itu pengadilan maupun polisi nggak bisa ikut campur, itu hukum adat. Dan masih banyak contoh yang lain. Udah di ilmu hukum begini terus dulu. Intinya kita jangan takut, kita tetap saja menjalankan ritual-ritual yang sekiranya kita paham dan dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila sebagai landasan dasar bernegara jelas kok. Ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada 7 kata yang menjadikan rame karena harus menjalankan syariah bagi yang menganut, itu kelihatannya kan terus diprotes. Kita tidak bicara minoritas dan mayoritas ketika sebuah bangsa dijadikan negara. Negara harus mewadahi semua suku-suku bangsa, sehingga itu harus dihapus. Itu bukan main-main, perdebatannya sangat panjang. Dan yang membahas pun bukan orang biasa, orang-orang luar biasa. Bahkan dari tokoh Islam pun ikut. Hardatus Syekh Hasyim Asy'ari ikut. Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua Muhammadiyah enggak ikut. Dan sepakat untuk menghapuskan itu. Karena itu sudah melebur dalam ketuhanan yang Maha Esa, selesai. Artinya bangsa kita sudah memahami yang namanya toleransi di bawah Bhinneka Tunggal Ika sejak bangsa ini disahkan menjadi negara Indonesia. Sudah hilang mayoritas dan minoritas itu. Jangan lagi ada karena mayoritas boleh menindas yang minoritas. Karena yang minoritas selalu mengatakan saya teraniaya. Tidak ada itu. Yang kita perlukan adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Lah sebuah bangsa yang disahkan menjadi negara, di dalamnya digerakkan oleh pemerintah. Jadi jangan ya ben ora salah nyebut loh. Ada lembaga negara, ada lembaga pemerintah. Aja mbok kebiaya. Tahu krungu warga bangsa. Maka ono ini warga negara. Kalau bangsa pasti gandengannya dengan suku.
gitu loh. Oleh sebab itu saya harapannya ke depan Sambung Rasa tetap pada landasan spiritual SSI, yaitulah karyanya Gesang. Kita nyatakan Sambung Rasa Sastra Jendra dalam kehidupan sehari-hari yang siap menghadapi tantangan apapun berdasarkan pada keluhuran ajaran Jawa, keluhuran ajaran Nusantara, yang itu semua harus digerakkan oleh teman-teman, bukan saya. Kalau saya ini urusannya cukup menyan karo dupa, wes. Harapan saya ke situ. Jadi kula Pak Pamuji terus sing wis untune gopak-gopak ngene ya. Pamuji opo ya? Sampai kalah benda menyang itu urusannya kuku sing dupa kumelun ngening kentias ngapeke wis kuwi wae wis. Nah, yang generasi-generasi penerus ini yang nanti harus ikut ambil posisi dalam perubahan-perubahan zaman.